Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwan wal akhwat, a'azakumullah. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita semuanya dalam kajian rutin yang hari ini masih kita membahas tentang materi akidah, dan hari ini kita membahas tentang materi yang banyak orang keliru, banyak orang terjerumus menjadi salah dalam memahami urusan takdir. Dan ini yang menyebabkan banyaknya kaum muslimin yang kemudian memiliki harapan yang rendah dan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki pemahaman tentang takdir dengan benar. Maka oleh karena itu di kesempatan hari ini insyaallah kita akan bahas tentang iman kepada takdir atau qada dan qadar, dan ini yang terakhir. Ini saya jelaskan terlebih dahulu ya, ikhwan wal akhwat, ini materi yang lebih berat, paling susah memahaminya daripada materi yang sudah pernah dilalui. Jadi materi ini sangat penting sekali untuk difahami dengan kuat, dengan pemahaman yang kuat. Yaitu apa? Iman terhadap takdir, yaitu adalah rukun iman yang keenam. Ini salah satu rukun iman yang wajib diimani, yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa la yatimu, tidak sempurna atau tidak beriman orang sampai dia mengimani tentang qada dan qadar. Jadi seseorang dia hancur imannya kalau dia tidak memahami qada dan qadar, tidak memahami tentang masalah takdir. Sekarang jadi pertanyaan dalam diri kita, apa sih qada, apa itu qadar? Para ulama sebagian mengatakan qada dan qadar sama, itu juga. Sebagian ada yang membedakan antara qada dan qadar. Ada yang mengatakan qada itu adalah qadar itu adalah ketentuan Allah, qada itu adalah hukum yang Allah tetapkan pada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sama saja, qada dan qadar itu juga. Ya, qada dan qadar itu juga, dia tidak berbeda. Nah, iman kepada qada dan qadar ini wajib bagi setiap muslim. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Jibril. Bunyinya adalah wa antu'minu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Dalil lain di Al-Qur'an, tadi hadis. Kalau dalam Al-Qur'an apa? Di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakannya dengan takdir. Udara yang ada di sekitar kita ini Allah tentukan dengan takdir. Allah ciptakan dengan takdir.
Kita manusia Allah ciptakan dengan kadar, dengan takdir, ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Air yang turun dari langit semuanya sudah Allah tetapkan. Kemudian binatang-binatang yang ada di lubang-lubang semuanya atas ketetapan Allah. Tumbuhan yang ada di sekitaran kita semuanya atas ketetapan dan ketentuan Allah. Sehatnya kita, sakitnya kita semuanya atas ketetapan dan ketentuan Allah. Orang-orang yang lagi bekerja di sekitar masjid semuanya bekerja atas ketentuan dan ketetapan Allah. Kata Allah, inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Bagaimana cara Allah menciptakan? Allah menciptakan dengan sangat mudah dan gampang. Ayat berikutnya apa? Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Jadi caranya apa? Caranya sangat gampang, seperti kedipan mata seseorang. Bisa langsung jadi. Maka Allah mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sesuai dengan takdir. Dalil kedua dari Al-Qur'an tadi dari surat Al-Qamar. Yang kedua Allah mengatakan, innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengurusi segala urusan, menyampaikan segala urusan, menciptakan segala urusan. Qad ja'alallahu, Allah telah menjadikan segala sesuatunya dengan takdir. Dengan takdir. Ini kita harus pahami dulu tentang wajibnya mengimani takdir. Yang berikutnya Allah mengatakan di surat Al-Waqiah, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah mentakdirkan di antara kalian kematian. Si ini sekian puluh tahun, si ini sekian puluh tahun, si ini sekian puluh tahun. Sudah ada catatan. Semuanya sesuai dengan takdir. Berikutnya di dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada yang terjadi di langit dan di bumi kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi puluhan ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan wajibnya seorang mukmin beriman dengan terhadap takdir. Sekarang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Menjadi pertanyaan dalam diri kita. Kapan mulai ada orang yang mengimani takdir dengan cara yang salah? Ya, kapan mulai ada orang yang mengimani takdir dengan cara yang salah? Pertama kali ada kemungkaran dan kebatilan dalam perkara takdir, yaitu adalah di zaman tabi'in dari orang-orang Irak. Mereka mengatakan, oh nggak ada takdir, kumaha urang we. Kayak orang sekarang. Jadi apa yang diucapkan oleh orang-orang yang nggak mengimani takdir itu sudah pernah ada dulu. Sudah pernah ada dulu. Jadi lamun anu kitu lain maneh nu ti heula geus aya nu samemehna kitu. Nah, datang orang-orang Baghdad ke Mekah, ketemu Abdullah ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Kata orang-orang ini, wahai Abdullah ibnu Umar, di tempat kami ada yang ngomong gini-gini tentang takdir. Kemudian gimana menurut engkau? Kemudian kata Abdullah ibnu Umar, ya aku berlepas diri dari mereka. Sesungguhnya Nabi SAW, sesungguhnya ayahku pernah menyampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Jibril yang panjang yang tadi di dalamnya ada bunyi, engkau harus beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Jadi akhwat, ikhwan dan semua yang menyaksikan bahwa di alam semesta ini semuanya sudah Allah ciptakan ketentuannya. Sudah Allah ciptakan, dan Allah Maha mampu melakukan apapun dengan cara yang sangat cepat, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun dari makhluknya.
Karena semuanya sudah Allah tetapkan. Dan jangankan apa? Jangankan menentukan, mengumpulkan saja Allah bisa melakukannya dengan sangat cepat. Ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sayhatan wahidah. Ya. Fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Cuma satu teriakan, satu tiupan, semua makhluk sudah hadir di depan kami, kata Allah. Bayangkan, semua makhluk. Hanya dengan satu tiupan saja semuanya sudah hadir, siap-siap di sidang. Itu adalah kehebatan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin setelah dia mengimani, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada yaumil akhir, maka berikutnya dia harus mengimani bahwa Allah telah menetapkan dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang terlewat kecuali sudah Allah tetapkan. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah Allah ciptakan sesuai dengan takdir. Ada kadarnya, ada ketentuannya, ada ketetapannya. Ditetapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang muncul, bagaimana cara kita mengimani takdir? Cara mengimani takdir, maka harus mengimani 4 urutan takdir. 4 urutan takdir. Nanti kita ngomong yang lainnya tentang apa? Tentang nanti mungkin banyak pertanyaan. Kalau semuanya sudah ditakdirkan, kumaha nu teu soleh, kumaha nu baong, kumaha nu naha aya singa, naha aya Firaun, dan seterusnya. Nah, nanti kita bahas. Iman terhadap takdir ya tidak akan sempurna kecuali mengimani, meyakini 4 perkara. Yang pertama yaitu mengimani ilmu Allah, pengetahuan Allah. Mengimani bahwa apa sih maksudnya ilmu Allah? Mengimani bahwa Allah mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan sesuatu yang mungkin terjadi tapi tidak terjadi, tapi bila terjadi Allah tahu apa yang akan terjadi. Saya ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir, tidak ada yang terlewat. Yang lalu, ilmu pengetahuan yang sudah lalu. Kalau sekarang saya tanya, misalnya Kang Falah, saya tanya, tahu nggak Kang Falah, teman-teman Kang Falah kemarin ngapain aja seharian? Nggak tahu. Saya tahunya cuma 2 jam pas ketemu di kantor. Saya tahunya 5 jam pas ketemu di kantor. Manusia tidak punya pengetahuan. Allah tahu apa yang sudah pernah berlalu. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ilmu pengetahuan Allah. Allah mengetahui. Dan Allah yang kedua mengetahui apa yang akan terjadi besok, lusa, ya, tahun depan, 10 tahun lagi, sampai kapanpun Allah Maha tahu, sudah tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu adalah mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ya, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa huwa fi kitabim mubin. Tidak ada yang jatuh daun kecuali Allah tahu. Semut di lubang, di atas batu hitam di malam hari, Allah tahu. Allah tahu. Ada orang ateis datang kepada seorang ahlus sunnah wal jamaah, bilang gini, ya, saya juga bisa menciptakan, katanya. Saya juga bisa menciptakan sesuatu kayak Tuhan kamu, katanya. Kemudian dia bawa, tahu nggak? Bawa wadah pakai kaca gitu, kotak, box, di dalamnya ada daging busuk. Kata dia, nih ada daging busuk, coba dicek daging isinya, nggak ada apa-apa. Mari kita tunggu
kita sama-sama di sini menyaksikan. Saya bisa menciptakan sesuatu. Setelah 1 hari, 2 hari muncul apa? Daging busuk ditutup, muncul apa? Belatung. Muncul belatung. Kata dia, tuh saya bisa menciptakan. Tadinya nggak ada. Kemudian orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, orang Ahlus Sunnah ini cerdas. Kata dia, kalau kamu benar-benar ya mengetahui, kalau kamu benar-benar penciptanya, saya mau tanya, ya, saya mau tanya, ini dari yang ada semua belatung di sini jumlahnya berapa? Belatung yang ada di kotak ini jumlahnya berapa? Bisa jawab nggak? Nggak bisa. Dia bingung. Ya banyak katanya. Namanya pencipta ya pasti tahu. Nggak ada orang misalnya, Pak, kami ini developer syariah. Alhamdulillah sudah bikin beberapa perumahan. Oh, udah berapa perumahan? Kurang tahu, pokoknya beberapa aja. Masa pencipta pembuat perumahan kok nggak tahu? Nanti ditanya, kalau perumahan yang di Buah Batu isi rumahnya berapa satu komplek? Nah, pokoknya banyak deh. Mungkin nggak orang yang bikin? Manusia saja nggak masuk akal. Ini katanya pencipta, ya masa nggak tahu? Terus kata Ahlus Sunnah ini dia bilang, kalau kamu bilang pencipta, saya mau tanya katanya. Ya, dari semua ini coba sebutkan yang lahirnya kemarin siap yang mana aja, yang lahirnya tadi malam yang mana aja, yang lahirnya tadi pagi yang mana aja. Yang jadinya tadi pagi nggak tahu. Ya udah, kalau gitu nggak usah itu deh katanya. Saya mau tanya, dari semua belatung ini kapan matinya? Mereka ini kapan-kapan saja matinya? Nggak tahu. Ya udah nggak usah itu deh, nanya mana yang betina mana yang jantan, tahu nggak? Nggak tahu. Namanya pencipta harusnya tahu. Allah maha tahu terhadap segala penciptaannya. Orang kalau manusia aja begitu. Kalau saya tanya developer, ya kalau yang blok A ini itu tipe berapa? Nah itu kurang tahu Pak, saya nanti bisa saya tanya tukang bangunan. Loh Bapak teh developer atau? Oh bukan, saya mah tukang nyiapin kopi di kantor. Oh ternyata bukan. Ya. Oh enggak, saya penciptanya, saya yang membuat perusahaan ini, saya yang harusnya dia tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Ada orang bikin motor, jualan motor, ini motor terbaru katanya di tahun 2021. Pas kita tanya, ini mesinnya berapa cc? Terus dia jawab apa? Nggak tahu. Mungkin nggak? Perusahaan A mengeluarkan motor terbaru di tahun 2021, ya motornya mereknya ini harganya sekian, tapi untuk kapasitas mesinnya tidak diketahui. Laku mau jualannya? Mau laku. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa segala sesuatu yang lalu, yang akan datang, dan yang sedang terjadi, termasuk sesuatu yang tidak terjadi, tapi kalau terjadi Allah tahu apa yang akan terjadi. Contoh, Allah bilang kepada Nabi dalam surat At-Taubah kalau tidak salah, kata Allah, "Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala." Kata Allah, kalau orang munafik itu ikutan perang sama kamu wahai Muhammad, mereka enggak nambah manfaat, malah nyusahkan kamu pas perang. Berangkat enggak mereka? Enggak, kata Allah, kalau mereka pergi, Allah tahu apa yang akan terjadi, tapi enggak jadi. Jadi Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Ya. Maka dalilnya apa? Di surat At-Tolaq Allah mengatakan, lita'lamu, agar kalian semuanya tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian semua tahu wahai makhluk, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala sesuatu, dan Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Ada apa yang di hati kita Allah tahu. Apa yang ada di pikiran kita Allah tahu. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Yang kemarin, yang akan datang, yang sedang terjadi, Allah semuanya tahu. Ini tingkatan pertama ya, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain surat Al-Mujadilah. Allah mengatakan, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ar. Apakah kalian tidak melihat Allah maha tahu apa yang ada di langit dan yang di bumi?
Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Enggak ada yang lagi ngumpul-ngumpul 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Allah tahu mereka lagi ngapain, ngobrolnya apa saja. Kemudian kata Allah, wala khamsatin illa huwa sadisuhum. 5 akhwat ngerumpul, Allah Maha tahu. Allah yang keenamnya di situ, Allah tahu mereka ngobrolin apa. Makanya kata Nabi, ya, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di satu majlis ketika mereka bubar tidak mengingat Allah, melainkan di mata Allah mereka seperti bangkai keledai. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang mereka lakukan di majlis itu. Ngobrol kena naon, ngobrol kena K-pop, games terbaru naonnya ayeuna. Ya, nggak ada obrolan-obrolan yang bermanfaat. Bahkan untuk urusan dunianya juga tidak ada bermanfaat. Makanya kata Umar, aku benci kepada seseorang yang tidak melakukan perbuatan baik bagi akhiratnya ataupun bagi dunianya. Nah, itu dalil. Kemudian kata Allah, ya, wa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka aina makanu. Allah Maha tahu, maksudnya pengetahuan Allah bersama mereka. Allah tahu terhadap segala sesuatu. Ini takdir mengetahui ini, ya. Taib. Kemudian berikutnya, paham ya? Tingkatan takdir yang pertama, untuk memahami takdir kita harus meyakini Allah, kita harus mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, mengimani akan ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang sudah lalu, yang akan datang, yang sekarang, yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi. Semuanya tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah sekarang sudah tahu nih ilmu Allah, kita tahu Allah mengetahui. Sekarang gini, saya mau tanya, kan tadi Allah Maha mengetahui, ya, Allah Maha, ini sebelum masuk ke yang kedua, Allah Maha mengetahui. Sekarang ini, Allah tahu apa yang akan terjadi besok? Tahu. Besok itu, ya, akan ada sholat. Ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Bener nggak? Pilihan orang mau sholat dan tidak sholat itu pilihan siapa? Pilihan kita. Pilihan kita. Allah tahu nggak kita mau milih yang mana? Allah tahu. Besok kita mau milih yang mana? Allah tahu. Lusa kita mau milih yang mana? Allah tahu. Nanti matinya kita mau mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, Allah tahu kita mau seperti apa. Semuanya kata Allah, inna hadainahu an-najdain. Ya, kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan yang baik, yang buruk Allah sudah berikan petunjuknya. Tapi kita mau kemana Allah Maha tahu. Karena Allah sudah tahu, maka kita sekarang masuk ke tingkatan yang kedua. Yang kedua yaitu mengimani bahwa Allah mencatat segala sesuatu, dicatat di Lauhil Mahfud. Yang Allah ketahui tadi, yang sudah Allah tetapkan, Allah catat semuanya di Lauhil Mahfud. Makanya ada yang nanya, Ustaz, katanya penghuni surga, penghuni neraka itu sudah ada catatannya. Iya, betul. Ada hadisnya. Terus gimana kita? Kok udah dicatat? Karena Allah tahu hamba ini mau kemana, Allah tahu. Hamba yang ini mau kemana, Allah tahu. Allah ngasih jalan. Diturunkan Al-Quran, dikirim nabinya. Kok orang ini nggak berislam, kok nggak beriman? Allah tahu. Yang beriman masuk surga, yang tidak beriman masuk neraka. Allah tahu. Maka pengetahuan Allah ini sudah dicatat dari dahulu. Di mana dicatatnya? Di Lauhil Mahfud. Ini yang kedua. Yang kedua yaitu adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatunya di Lauhil Mahfud. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya surat Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidak ada yang terjadi di bumi pada diri kalian illa fi kitab, kecuali semuanya sudah ada di kitab Lauhil Mahfud. Min qabli an nabra'aha,
Inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya dicatat sebelum diciptakan semuanya. Jadi Allah sebelum menciptakan ya manusia, Allah tahu manusia ini nanti akan melakukan apa. Padahal sudah Allah siapkan pilihannya, tapi Allah Maha tahu apa yang akan dia pilih. Sekarang saya mau tanya ke antum. Ya, saya mau tanya. Allah itu sukanya kita jadi beriman apa jadi kufur? Beriman. Ya. Kalau seandainya ada orang jadi kufur, Allah tahu nggak orang itu akan jadi kufur? Tahu. Tapi Allah inginnya orang itu jadi beriman. Contoh, Fir'aun. Fir'aun itu kafir, jadi mengaku Tuhan. Allah suka nggak Fir'aun mengaku Tuhan? Tidak suka. Allah inginnya dia beriman, maka Allah kirim siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Musa, Harun, idhab ila Fir'aun innahu idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Lihat kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hei Musa, hei Harun, pergilah ke Fir'aun, dia menyimpang, bicara ke dia pelan-pelan, semoga dia ingat dan dia sadar. Allah bilang gitu. Ke siapa ini? Manusia paling jahat. Allah inginnya dia menjadi baik. Allah inginnya tapi Allah tahu Fir'aun ini bakal jadi seperti apa, dan itu semua sudah di mana dicatat di Lauhil Mahfud. Ya. Dalil lain, paham ya urutan-urutan takdirnya? Ini mah kudu rada mikir belajar ini mah. Allah mengatakan ya dalam ayat lain surat Al-An'am ayat 38, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yusyarun. Kata Allah, tidak ada satupun makhluk di bumi, hewan-hewan, dan tidak juga burung yang terbang dengan sayapnya, kecuali seperti kalian. Mereka ini adalah umat-umat seperti kalian. Maksudnya makhluk seperti kalian. Ma farratna fil kitab, nggak ada yang lewat, semuanya sudah dicatat, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain surat Al-An'am ayat 59, kata Allah, wa indahu mafatihul ghaib, dan milik Allah itu adalah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang di bumi, yang di lautan, yang di daratan, di lautan, semuanya sudah dicatat oleh Allah illa fi kitabim mubin. Lihat ikhwan akhwat, jadi yang kedua kita harus mengimani semua segala sesuatu itu adalah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meninggalnya nanti gimana ya? Saya anaknya punya berapa ya? Anak-anak saya akan jadi gimana ya? Masalah saya apa saja ya? Dalam semuanya sudah ada dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok udah dicatat? Saya kan belum beramal, katanya amal pilihan saya. Allah sudah ngasih jalan, Allah ngasih jalan ke kita. Besok Allah ngasih jalan lagi, lusa Allah ngasih jalan lagi. 10 tahun lagi kita misalnya usia berapa? Puluhan tahun sekian, 50 tahun, 60 tahun, Allah ngasih jalan lagi, dan Allah tahu kamu bakal milih yang mana. Nanti kamu sholat subuhnya bakal di mana? Kamu bakal bangun jam berapa? Pengennya jam berapa? Allah sudah tahu, itu pilihan kamu. Dan karena Allah sudah tahu, maka semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ikhwan akhwat penting nih. Sekarang ada pertanyaan. Lalu kapan Ustadz Allah mencatat segala sesuatu itu? Dalam hadis sahih ya, dari Ubadah bin Somit, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Gak usah nanya penanya dari apa, segede apa, ya. Gak usah ditanya. Ini goib. Kita goib itu maksudnya kita tidak. Goib itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Kemudian kata Allah kepada pena, penanya sudah diciptakan. Kemudian Allah bilang, ya qalam. Allah bilang begini kepada pena, uktub, katanya, tulis. Ini pertama kali makhluk diciptakan oleh Allah itu pena.
Kemudian penanya disuruh tulis. Kemudian kata pena, wa madza aktub? Aku harus nulis apa ya Allah? Kemudian kata Allah, tulis segala takdir-takdir sampai hari kiamat. Penanya langsung bergerak berjalan. Ditulis semuanya. Semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, dalam hadis lain ya disebutkan dari Abdullah ibnu Amr. Nah, sekarang jadi pertanyaan lagi. Ustadz, oke, kita sudah tahu bahwa segala sesuatu itu pernah pertama kali dicatat oleh Allah dengan menyuruh kolam. Kolam adalah pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian pena ini disuruh mencatat semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian kapan ini kejadiannya? Dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr ibnu As, hadis sahih, dikatakan Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah sudah mencatat takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun lagi teh bakal aya bumi, langit jeung bumi jeung eusina. Tapi Allah tahu nanti akan ada apa saja, maka pengetahuan Allah inilah yang mencakup segala sesuatu ini, dicatat semuanya dalam lauhil mahfud. Ini hebat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang berdalil gini. Ukhti katanya. Pertemuan kita ini sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun yang sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Aya benerna, aya salahna eta teh. Ya. Ya, ada benernya, ya benar semua segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya betul. Tapi urusan jodoh mah harus dicari sama kayak amal, dan Allah tahu kita nyarinya kemana. Amal juga sama, Allah tahu kita inginnya beramal seperti apa. Ya. Paham ya ini? Paham nggak? Ini urusan takdir. Ya, urusan takdir ini perlu mikir. Taib. Sekarang sudah tahu berarti ada berapa tingkatan barusan? 2, yaitu mengimani Allah, mengimani ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah mencatat segala sesuatu. Yang ketiga, ya, harus dihafal, ada ujiannya, yaitu adalah mengimani bahwa segala sesuatu itu, baik itu yang ada pada pengetahuan Allah ataupun yang dicatat di buku di lauhil mahfud, semuanya atas kehendak Allah. Jadi yang ketiga itu beriman atas masyiatillah, kehendak Allah. Kita suka bilang insya Allah, itu namanya masyiatillah. Kita harus mengimani segala sesuatu yang Allah catat, yang Allah ketahui dan yang terjadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini rada panjang pembahasannya. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan, saya sebutkan dulu dalilnya di surat Ali Imran. Allah mengatakan qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya. Allah ngasih kerajaan kepada yang Allah kehendaki. Allah nyabut si kekuasaan nu jadina presiden teu jadi presiden atas kehendak Allah, atas kehendak Allah. Allah muliakan orang tadinya mulia jadi hina, dicemooh orang, dijauhi orang. Ada nggak yang gitu? Ada, atas kehendak Allah. Nabi pernah begitu? Pernah lagi, tiap hari diusir dari Mekah. Yang tadinya hina dimuliakan oleh Allah atas kehendak Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah kebaikan. Maknanya apa? Bahwa Allah menghendaki segala sesuatu yang baik. Aduh, jadi pertanyaan, Ustadz, kan segala sesuatu atas kehendak Allah, berarti Allah juga menghendaki yang buruk dong. Ya. Aya pekerja wanita komersial, PSK, Allah menghendaki, berarti Allah menghendaki yang buruk. Ada khamr,
buruk, Allah menghendaki yang buruk. Ada ular, sok macok, Allah menghendaki yang buruk. Gimana cara memahaminya? Tadi katanya Allah menghendaki segala sesuatu. Allah menghendaki dan menetapkan segala sesuatu. Baik, di sini kita akan bahas. Kata saya juga ini rada panjang. Kan tadi semua segala sesuatu yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim itu enggak boleh dia bilang ya besok akan melakukan ini dan itu, kecuali mengatakan apa? Insya Allah. Ya, kecuali mengatakan insya Allah. Ya. Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allahu wadhkur rabbaka idza nasit. Janganlah engkau bilang sekali-kali bilang besok saya bilang akan begini dan begitu, melainkan atas kehendak Allah. Ingat Allah kalau engkau lupa. Jadi kalau lupa bilang insya Allah. Jadi jangan bilang tidak insya Allah. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah ditanya oleh orang-orang musyrik, "Hei Muhammad," katanya, "kalau kamu nabi, coba ceritain siapa pemuda yang keluar dan ngumpul di guha, siapa laki-laki yang pernah keliling di timur dan baratnya, dan ceritakan kepada kami tentang ruh." Kemudian kata Nabi, "Besok datang lagi ke sini." Saya jawab. Nabi lupa nggak bilang insya Allah. Wahyu nggak turun. Besoknya terus sampai Nabi khawatir. Sampai 15 hari baru turun surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ini ada teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Teguran apa? Teguran jangan bilang besok akan melakukan ini, melainkan bilang apa? Insya Allah. Jadi kalau muslim insya Allah itu kepastian. Ya, insya Allah itu adalah kepastian. Nah sekarang saya mau tanya, ini iman penting loh ya, ikhwan, akhwat ya. Banyak kaum muslimin hari ini nggak mengerti urusan takdir. Kalau ditanya kamu muslim, akhwat misalnya, muslimah, coba jelaskan tentang takdir, nggak tahu. Hafal Quran, jelaskan tentang takdir, nggak ngerti. Naudzubillah. Gimana kalau ada orang yang bertanya anaknya misalnya, "Bu, katanya segala sesuatu di alam ini atas kehendak Allah. Ini aku hari ini sakit, kok Allah menghendaki yang jelek bagi aku?" Gimana cara jawabnya ke anak? Gimana akhwat? Gimana cara jawabnya? Akhwat, bayangkan kalau akhwat saja nggak bisa jawab, bayangkan gimana masyarakat muslimah yang awam. Bayangkan gimana masyarakat muslimah yang awam, yang nggak pernah megang mushaf, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikutan kajian, nggak bisa jawab. Ya. Kehendak Allah itu dibagi dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah kehendak kauniyah, kehendak penciptaan alam yang harus ada diciptakan. Baik, buruk harus ada. Kehendak Allah ini. Karena itu semua baik menurut Allah. Ya, walaupun buruk menurut manusia. Satu, misal contoh, sakit. Sakit itu menurut manusia baik atau buruk? Buruk. Kena Covid, sabulan ngagoler. Habis uang puluhan juta. Ya, baik buruk? Buruk. Pas maut ya dikuburna ngan ku opatan, teu aya nu nyolatkeun ngan opatan, baik buruk? Menurut kita menurut kita buruk. Tapi sakit harus ada, karena yang sehat terus itu, yang tidak pernah sakit hanya Allah. Mati baik atau buruk? Mun aya nu maot keluarga, nangis atau seneng? Fitrahnya seneng. Nangis. Ya. Nangis, kalau orang menangis, ya kalau nangis baik atau buruk? Buruk. Kenapa Allah ciptakan? Karena ini kehendak Allah secara penciptaan harus ada, karena kalau nggak ada abadi berarti, maka harus ada namanya mati. Yang ketiga, contoh lain, iblis. Kunaona make bet aya iblis atunya.
Kenapa ada iblis? Harus ada, karena manusia harus diuji. Kalau tidak ada iblis, ya maka hawa manusia akan terus menjadi baik, sama seperti malaikat, nggak perlu ada tugas-tugas, ibadah terus. Nah, tadi yang saya sebutkan beberapa itu baik atau buruk? Buruk menurut manusia, tapi harus ada menurut penciptaan. Ya, menurut penciptaan Allah, adanya azab, bencana dan segala sesuatu itu harus ada. Yang kedua yaitu adalah masyiah syar'iyah, yaitu kehendak Allah secara syar'i, di mana Allah hanya menghendaki yang baik saja. Allah hanya menghendaki seorang itu menjadi soleh, beriman, itu saja. Orang masuk surga inginnya segala sesuatu yang baik ini syar'iyah, segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, Ustadz, gimana kalau orang udah diturunkan syariat tapi dia malah tetap kufur? Tapi Allah menghendaki dia harus ada dan ditetapkan, ditulis, dicatat, si A namanya Fulan bin Fulan, dia kufur, tara sholat, tara sujud, masuk neraka, ditulis di Lauhil Mahfud. Ya, itu buruk atau baik? Buruk, tapi harus ditetapkan. Kenapa? Karena dia harus ada sesuai dengan kehendak Allah, kehendak kauniyah. Ya, kehendak kauniyah. Karena dia di kehendak syariahnya tadi dia tidak menurut. Sekarang saya mau tanya ke antum. Nih, secara logika biar gampang mikirna. Ada dosen di kelas, atau ulah dosen lah, guru SMA. Muridna sakelas 40 orang. Guru SMA ini wali kelasnya. Bilang di awal tahun, nah tahun ini teh ujian naik kelas, ujian UN, harus rajin, ya. Nih ibu ngasih apa panduannya, setiap hari ini harus les begini, ini tugasnya ini, terus begitu. Kalau ada PR begini, kalau ada yang nggak bagus, ibu kasih bimbingan tambahan. Ibunya ini, gurunya ini pengennya muridnya semuanya lulus atau pengennya nggak lulus? Lulus semuanya. Belajarlah. 1 semester aman, semester kedua aya 5an bangor. Didatangan ke keluarganya. Bu, Pak, putra bapak, putra ibu teh begini-begini. Coba dikasih tahu. Dipanggil. Mana teh mau diberi jajan, kadon kabur. Sampai akhirnya datang waktunya UN, nggak hadir karena memang sudah lama bolos. Naik nggak? Nggak naik. Ketika nggak naik, gurunya suka nggak? Nggak suka. Tapi wali kelas ini harus mencatat nggak? Harus dicatat. Dari 40 siswa saya, 35 naik kelas, 5-nya nggak naik. Harus ditulis nggak? Boleh nggak disembunyiin? Nggak boleh, harus ditetapkan, ditulis. Suka nggak ini gurunya? Nggak suka. Ya, Allah nggak suka yang namanya Firaun itu kafir. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi dia tetap kafir. Dicatat di Lauhil Mahfud. Ini gambaran logika yang paling mudah memahami terkait dengan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang ini yang tidak lulus besok, lusa, malah tidak, masa mudanya hancur, nggak kenal Allah, nggak kenal Islam, semakin buruk, keturunannya buruk. Allah suka nggak ke mereka begitu? Nggak suka. Allah sudah kirim para ulama, kirim ilmu, kirim segala macam, kok dia malah begitu terus? Ya, dia milihnya ke situ. Fahadainahun najdain, ada 2 jalan sudah Allah kasih hidayah, kasih petunjuk 2 jalan itu. Nih yang benar, ini yang salah. Dia malah milih yang salah. Sama Allah harus dicatat nggak di Lauhil Mahfud? Harus catat nggak? Harus. Ya, nggak boleh disembunyikan. Ya, nggak boleh dihapus. Harus ada. Nah, itu namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aya nu baong cenah teh malak batur
nanti nusuk orang, ngerampok, ya. Dicatat oleh Allah mereka seperti itu. Allah suka nggak? Nggak suka. Allah sudah ngirim peringatan segala macam, dianya tetap begitu. Tapi tetap harus dicatat dan Allah tahu dia bakal milih yang mana. Sama seperti tadi. Ya, sekarang saya mau tanya. Di kampus ada dosen. Dosennya bilang gini ke maba, mahasiswa baru. Adik-adik, anak-anakku, ya. Kalian di kampus ini harus melakukan begini-begini. Di tahun pertama begini, tahun kedua begini. Siapa saja yang tidak begini, maka nanti akan DO, akan ini, akan itu, akan nanti kalau nggak naik tingkat bayar deui tas semester deui, wah rugi pokoknya mah. Ngasih tahu gitu nggak dosennya? Ngasih tahu. Sudah, baik itu melalui tulisan atau dibacakan. Kayak mahasiswa duaan, wah bager pisan, rajin kaleb, terus kuliahna rajin, tiba-tiba di tingkat akhir set pindah jalur. Ketika dia pindah jalur dan menjadi tidak masuk kelas, tidak mengerjakan tugas dan akhirnya di DO, ketentuan ini dosennya tahu nggak kalau orang milih ke sini bakal ke DO? Udah tahu bahwa orang ini kalau dia milih ke sini dia begini dan begitu bakal DO, kalau ke sini bakal lulus. Dosennya tahu nggak? Tahu atuh ya. Ini perlu minum dulu. Ya, seperti kata saya, ya, belajar takdir itu kudu mikir. Ya. Beneran ya, ini bukan ilmu yang gampang yang memahami takdir itu. Banyak yang coba antum ya adain riset, tanya orang-orang di jalanan, tukang bakso, tukang cilok, tukang ojek, anak-anak kecil atau ibu-ibu. Bu, terang teu takdir. Naon takdir teh? Allah teh terang naon wae? Pusing ditanya gitu, nggak tahu apa-apa. Ya, hari ibu ayeuna kumaha hirup abi mah miskin. Miskin eta kehendak Allah sanes. Wah, pusing deh ibu, pusing. Banyak yang nggak ngerti. Padahal kalau coba sebutkan rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat dan tadi disebut takdir. Nah, itu bisa. Padahal takdir masuk ke rukun iman. Dari banyak orang yang nggak peduli. Banyak yang enggak yang dengarkan ya, saya belajar takdir itu 1 tahun penuh di kampus saya dulu di Madinah. Belajar takdir itu 1 tahun penuh mata kuliah. Saya fakultas hadis, tapi belajar takdir itu satu pekan itu 4 SKS 1 pekan. Kenapa? Dan itu 2 semester. Kenapa? Permasalahannya banyak masalah. Jadi ini mah ringkasan, hari ini tuh ringkasan. Nah, kemudian yang keempat terakhir, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Maksudnya Allah pencipta akan segala sesuatu. Allah tadi mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu. Sekarang saya mau tanya, ya, aya nu mabok, tasi amalan mabok teh eta tuh ciptaan bukan? Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Yang milihnya siapa? Manusia yang milihnya. Manusia yang milihnya. Ya. Sekarang saya mau tanya, ya. Lihat dalilnya ini, dalilnya dulu. Di surat Az-Zumar Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Di surat As-Saffat 96 Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan juga Allah yang menciptakannya. Tadi akang minum, itu ciptaan bukan perbuatan minum? Ciptaan. Allah yang menciptakannya. Sekarang di kantor, antum di kantor, ada nggak misalnya kalau jam 8 harus absensi, jam 8.10 ngumpul, jam 8.30 apa ada nggak kantor yang bikin gitu? Ini bikinan bukan? Bikinan. Semua yang kita lakukan ini adalah ciptaan dan semua yang dilakukan oleh kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu. Itu contoh-contohnya kos gitulah.
nyokos gitu. Jadi sekarang saya mau tanya. Berarti anu maboke eta ciptaan Allah, mabokna. Aduh kumahanya memahaminya. Nah, sekarang saya mau tanya. Orang kalau mau melakukan sesuatu itu harus ada dua sumber untuk bisa melakukan sesuatu. Ya, dua sumber dasar untuk bisa melakukan sesuatu itu satu yaitu adalah kemauan. Yang kedua yaitu adalah kemampuan. Kemauan sama kemampuan ini siapa yang menciptakan? Allah. Yang membawa kemampuan sama kemampuan ini untuk berbuat baik itu manusianya. Yang membawa kemampuan dan kemampuan ini untuk berbuat jahat itu manusianya. Sekarang saya mau tanya, antum datang ke sini tadi karena kemampuan saja atau karena kemauan saja atau karena dua-duanya? Pasti karena dua-duanya, bohong kalau bukan karena dua-duanya. Kalau misalnya saya mah enggak mau aja, enggak punya kemampuan ke sini, bisa saya ujuk-ujuk di dia, da abi mah gaduh ilmu ka-7 cenah. Moal mungkin. Ya, pasti dia punya kemampuan jalan ke sini, naik motor ke sini. Ya. Kalau ada orang misalnya dia punya kemampuan tapi enggak punya kemauan, mungkin enggak? Kang ayo ngaji. Ya. Jauh eta aya motor. Ayo naik motor 2 menit nyampe. Jadi mau ngajina kenapa? Karena nggak ada kemauan. Maka sumber utama orang melakukan sesuatu itu adalah dua hal, kemauan dan kemampuan. Sekarang orang nu bade mabok, aya duaan, nu hiji mah bade mabok, nu hiji mah bade ngawas. Dua-duanya pakai kemampuan sama kemampuan nggak? Kemauan dan kemampuan? Iya. Cek nu mabok mah da abi mah teu gaduh kamampuan kieu we mabok. Moal mungkin eta nyekel botol boga kamampuan, meser obat, meser eta na teh arakna aya kamampuan. Nah, punya kemauan, punya kemampuan. Nah, Allah yang menciptakan semua kemampuan dan kemauan dan manusialah yang membawa itu kemana yang dia inginkan. Nah, paham ya di situ? Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, semualah yang ada di alam semesta, semuanya adalah makhluk, yang bukan makhluk hanya Allah. Jadi yang semuanya itu diciptakan, hanya satu yang tidak diciptakan yaitu Allah, karena Allah adalah pencipta satu-satunya. Dan perbuatan juga diciptakan, dan perbuatan buruk itu diciptakan oleh Allah, sumber-sumbernya. Manusialah yang membawa itu menjadi buruk, manusia membawa itu menjadi baik. Itu adalah tergantung kepada kemana manusia itu mau membawa itu tersebut. Nah, itu 4 urutan kita memahami takdir. Jadi takdir, beriman kepada takdir itu mengimani bahwa Allah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dan mengimaninya harus dengan 4 tingkatan, mengimani ilmu Allah, mengimani kitab penulisan Allah, mengimani masyiatillah, kehendak dan ketetapan Allah. Yang keempatnya mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan dari pembahasan iman kepada qada dan qadar. Ini yang terakhir ya, bab akidah. Saya kira cukup sampai sini untuk bab akidah. Ya, sisanya antum sekarang sudah punya dasar. Tinggal beli buku-buku, nanti baca, nanti insyaallah nyambung semuanya. Tinggal tambahin apa misalnya yang merusak keimanan apa, merusak keislaman apa, berbuat syirik, datang ke dukun, ngaku tahu apa yang goib dan seterusnya. Nah, itu perusak Islam, perusak keimanan, bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, itu harus banyak anak muda sekarang begitu ya, banyak sumpah demi demi apapun ya. Itu bahaya sekali ya, hati-hati ya. Itu kalau ada yang bilang gitu tegur langsung, karena kata Nabi, man halafa bi ghairillahi, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad
kafaro au faqad asyraka au kafaro. Kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah musyrik atau dia telah kufur. Bahaya itu. Kade maneh musyrik. Tuh abi mah teu syirik, cenah eta nyarios tadi syirik gitu artosan. Ya, demi naon ya, hati-hati, kasih tahu jangan gampang bersumpah. Sumpah itu ada kaidahnya, ya ada aturannya. Enggak boleh bersumpah kecuali terhadap sesuatu yang penting dan tidak boleh bersumpah kecuali dengan atas nama Allah. Terus ada yang bilang, Ustadz, cenah bersumpah teh enggak boleh atas nama selain Allah. Eta Allah di Al-Qur'an bersumpah dengan selain Allah. Allah bilang wasyamsi waduhaha, demi matahari. Ayo. Wal qamari, demi bulan. Wan najmi, demi bintang. Ayo, kumaha ta jawabna? Kumaha jawabna? Jawabnya gimana? Jawabnya itu Allah yang bersumpah, maka terserah Allah. Allah mau bersumpah dengan apa saja. Allah bilang di Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya kenapa melakukan begitu, kamu yang ditanya. Itu jawabannya. Jadi Allah enggak ditanya kenapa melakukan begitu, terserah Allah mau bersumpah dengan apa saja. Ya. Nah, kalau manusia enggak boleh kecuali dengan, nah ini nanti harus difahami tentang penggugur keimanan, keislaman, datang ke dukun, bersumpah dan lain-lain. Ya. Di urang mah bersumpah terpenting bersumpah. Ya, anak-anak muda sekarang tuh parah banget lah. Ya, enggak penting bersumpah. Ya. Sumpah saya dari pagi belum makan nasi katanya. Ya enggak perlu bersumpah tuh, bilang aja belum makan nasi meri-weri teuing. Ya. Sumpah aku kesini naik Gojek katanya. Ya terus kenapa kalau mau naik Gojek gitu? Kudu make bat kudu sumpah ya. Anak-anak muda sekarang. Anak muda sekarang tuh aduh. Ya. Nah gitu ya. Jadi sisanya tinggal antum baca akidah sudah selesai insyaallah. Sisanya antum baca dasar-dasarnya insyaallah sudah cukup. Baik, kalau ada pertanyaan mangga ya, 1 2 3 pertanyaan boleh. Silakan. Masih ada waktu ya. Ada yang masih ngeganjel masalah takdir? Silakan. Nah, ini bagus ya. Tadi belum kebahas. Takdir itu katanya ada yang bisa rubah, ada yang nggak bisa dirubah. Jadi begini. Takdir itu segala sesuatu semuanya sudah ditetapkan sama Allah. Tapi ada segala sesuatu yang tidak bisa diganti, seperti mati, nggak mungkin bisa diganti. Usia ya, masa tua, orang menjadi tua itu nggak mungkin. Moal aya nu ya usiana genep 10 tahun juga 15 tahun moal aya ya. Mesin dioperasi plastik sabaraha kali ge moal mungkin ya. Ini mah nggak bisa berubah, takdir ini nggak bisa berubah. Nah, ada takdir yang dia itu ketentuan-ketentuan yang dia ini bisa berikhtiar menjadi lebih baik atau mengambil yang terbaik, yang kalau dia berikhtiar Allah juga sudah tahu dia bakal mengambil yang mana. Jadi semua pilihan kita Allah sudah tahu. Misal dia itu ditetapkan misalnya di hari Sabtu itu kena musibah, ada musibah yang akan menimpa dia, tapi dia berdoa kepada Allah, berdoa terus, Allah mengabulkan doanya dengan cara mengangkat takdirnya. Dia dirubah takdir buruknya menjadi takdir baik, menjadi tidak ada musibah. Tapi Allah sudah tahu dia bakal berdoa. Jadi semuanya masuk ke dalam takdir Allah, hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi ketika gini, gampang nama kila, mahasiswa nu tadina baong ya, cek dosen teh ieu teh bangor tah wah gawat ya, sasemester deui kieu di DO ya, pas udah masuk semester baru jadi bager, cek dosen teh wah bager kieu mah atuh moal ya lulus. Dosennya tahu nggak, berubah jadi baik, ini jadi, dan ini ketentuan kampus, bener nggak? Nah kayak gitulah, itu kecil ya, ini Allah maha luas lagi permisalan daripada itu. Jadi ya orang itu
bisa mencari yang terbaik, ya, berikhtiar, dan Allah tahu ketika dia mau mengambil yang mana. Orang mau sodakohin, dia takdirnya hari ini sodakoh, pas ngaluarkeun 10.000, dimasukkan dikeluarkan 2.000. Nah, dia memilih sodakohnya dengan yang sedikit, dan Allah tahu dia memilih yang sedikit. Begitu juga tadi diambil takdirnya, takdir dia tadi musibah misalnya, dirubah menjadi takdir tidak terkena musibah, dan Allah tahu dia akan berdoa di hari itu yang menyebabkan musibahnya tidak terjadi. Ya, misalnya gini, sudah ditakdirkan orang itu keluar rumah ti soledat di depan rumah teh, takdirna teh, tapi dia keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Pas ngalangkah, set, dia bisa menahan diri. Kenapa? Dikabulkan doa tadi bismillah. Karena kata Nabi, siapa yang keluar rumah dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka dia berada dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi selamat. Dan Allah tahu hari itu dia bakal berdoa dan takdir yang tadinya itu menjadi tidak terjadi. Jadi semuanya adalah kembali kepada takdir Allah. Ya, semuanya kembali kepada takdir Allah. Jadi paham ya? Jadi orang sebenarnya ditetapkan, orang ini ketetapannya gini lah. Saya ngasih gambaran tuh selalu yang gampang-gampang keseharian biar lebih mudah memahami. Misalnya cek PLN teh, tah ieu tanggal 5 4 hari deui tanggal 5 rumah eta orang cabut listrikna, teu mayar geus 3 bulan. Ya, teu mayar geus 3 bulan. Ketetapannya begitu, tanggal 5 harus dicabut. Tiba-tiba dia tanggal 2 kurunyung kemana ke kantor PLN ngalunasan. Jadi dicabut nggak? Nggak. Berubah nggak ketetapannya? Berubah. Ya, cuma manusia mah kan nggak tahu. Nah, Allah mah tahu gitu ketika itu berubah. Semuanya atas kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu. Paham ya? Jadi tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah dan tidak ada yang keluar dari apa? Dari apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sama seperti jodoh. Ya, jodoh juga begitu. Jodoh itu nggak gini. Ada yang orang bilang ini mah sudah takdir, makanya saya jodohnya ini. Ya benar takdir, tapi jodoh itu bisa dicari, ya bisa dirubah. Jodoh itu harus dicari. Kayak amal, ya amal. Sekarang amal itu harus dicari nggak? Ya antum itu misalnya mau apa? Mau sholat, ya dia harus datang ke masjid, harus wudu dulu, harus ikhtiar. Ya, untuk mendapatkan pahala itu dia harus ikhtiar. Jodoh juga begitu. Ada yang orang, kenapa sih kamu nggak nikah? Saya mah nunggu takdir, mau datang. Ya, ikhtiar lah. Ya, ikhtiar itu termasuk takdir yang kita harus berikhtiar. Ya. Gitu, paham ya? Ya. Mungkin kalau yang sudah punya satu ya harus dicari yang kedua, maksudnya kali gitu ya. Satu aja. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, meninggal ya, yang buruk. Gimana cara menyikapi, bagus pertanyaannya, menyikapi takdir yang buruk. Takdir yang buruk menurut siapa? Manusia. Gini, tadi saya ada yang kelewat ya, sebelum saya jawab ini. Di bumi ini ada orang-orang yang menyimpang terhadap takdir dua kelompok. Kelompok pertama namanya orang Qadariyah. Aya dugi kain nage. Di Indonesia banyak. Mereka yang mengatakan nggak ada kaitannya apa yang terjadi dengan takdir. Allah itu baru tahu kalau sudah terjadi. Mereka yang mengatakan bahwa Allah baru tahu sampai sesuatu itu terjadi, dia telah kufur. Ya. Nah ini banyak, namanya orang Qadariyah. Yang kedua adalah orang-orang Jabariyah. Kalau orang Jabariyah, kita semuanya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Semuanya sudah ditentukan.
Kalau ditanya kok kamu belum makan, kok nggak nyari makan, kayak ge wareg pamitos waktuna makan mah cenah kitu. Da takdirna gitu. Jadi nunggu we. Nah, ini namanya orang Jabariyah. Ini nggak benar. Ahlus sunnah wal jamaah itu berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Dia beramal, bekerja, mencari terus yang terbaik, dan Allah akan mudahkan orang-orang yang menuju kepada jalan yang terbaik. Allah akan mudahkan jalan kepada orang yang ingin surga, Allah akan mudahkan jalan yang inginnya neraka. Sama. Ya. Nah, sekarang saya jawab, gimana cara kita menyikapi takdir yang buruk? Satu, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian. Berarti maknanya pasti kita ini bakal diuji oleh Allah. Dengan apa saja? Bisyai'im minal khauf, sedikit rasa takut. Was-was, aduh 2 hari deui pasti ditelepon ieu angsuran. Was-was. Ya. Minal khauf wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kelaparan, kurang harta, atau wal anfus, meninggal. Keluarga, saudara meninggal. Wasamarot, buah-buahan, kelaparan. Pasti berarti pasti bakal diuji. Ya. Kata Allah, wa basyiri sabirin, kasih tahu ke orang yang sabar kabar gembira bagi mereka. Siapa orang sabar itu? Allah tafsirkan di ayat berikutnya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang kalau kena musibah mereka bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang pertama kita harus yakin dan mengimani kita semuanya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di ayat lain, kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku, manusia teh mengira bakal ditinggalkan begitu saja bilang beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Pasti akan kami uji, kata Allah. Jadi kita ini hidup ini pasti bakal apa? Diuji. Hari-hari ini bakal diputarkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Lihat di Indonesia, dulunya pejabat, sekarang enggak jadi pejabat, dulunya di bawah dihina, sekarang jadi pejabat. Ada enggak yang itu? Banyak. Begitu kehidupan kita. Jadi kita harus imani kita bakal diuji. Ya, kalau saya di rumah suka bilang di keluarga, ini pasti akan ada ujian. Mual enak terus hidup kita, pasti suatu hari kita bakal sakit. Kalau enggak saya, istri, kalau enggak anak, atau bareng-bareng, kita harus siap ketika menghadapi itu. Atau ada yang meninggal. Kalau enggak, kita bakal kufur terhadap takdir Allah. Jadi itu pasti terjadi. Saya bulan apa ya, sebelum Idul Adha kena corona serumah ya, saya istri sama anak. Kena corona, berat saya ngagoler 3 minggu, ya nggak bisa bangun. Kita semuanya dari awal kami selalu mengingatkan ini takdir pasti bakal begini. Suatu hari kita bisa jogging bareng olahraga, suatu hari kita ngagolepak sama sadayana. Ya, bakal ada takdir-takdir yang buruk yang akan melalui kita, ada takdir-takdir yang baik yang akan melalui kita. Pasti Allah akan uji kita. Kata Nabi, ya, sebesar-besarnya ujian itu akan diberikan kepada orang sesuai dengan tingkatan apa? Keimanan. Semakin tinggi iman seseorang, ujian semakin bertambah. Jangan dikira ya orang yang banyak ujian itu dia orang yang lemah, bukan. Bisa jadi dia orang yang dekat dengan Allah. Apa Nabi tidak diuji? Nabi itu belum lahir sudah, Nabi dari mulai lahir sudah diuji. Lahir bapaknya udah nggak ada. 2 tahun kemudian ibunya meninggal. Habis itu kakeknya meninggal nyusul. Habis itu pamannya, istrinya, anaknya, ada nggak anaknya yang hidup? Nggak ada, semuanya meninggal. Cuma Fatimah yang hidup. Rasul meninggal, Fatimah menyusul 1/2 tahun kemudian meninggal. Tiap hari dikejar-kejar, mau dibunuh. Tegang terus nggak? Ya, tegang terus. Bukan dikejar-kejar sama penagih itu bayaran. Ya, ini dikejar sama orang tiap hari. Ya, diusir dari kota Mekah, perang terus-terusan, dikepung Madinah. Wah, Rasulullah ujiannya. Kata Nabi,
yang paling besar ujiannya adalah para nabi, dan di antara para nabi yang paling besar ujiannya adalah aku, kata Nabi. Nah itu, jadi ya yang pertama tadi apa? Kita pasti semua akan diuji. Yang kedua, semakin banyak ujian kita harus bahagia, bisa jadi itu peningkatan keimanan. Ya, maka kalau ada yang bertanya kenapa harus ada ujian, dijawab oleh para ulama, ujian itu harus ada. Satu, untuk membersihkan barisan kaum muslimin. Sahawain layak di sop pertama, siapa yang layak di sop kedua, nih dibariskan. Makanya diuji. Ya, kalau nggak ada ujian, ya, sekolah aja ada ujian, kampus ada ujian. Makanya orang kelihatan kuat, bagus itu ketika diuji. Ya, kalau nggak lagi diuji mah, makanya gini, kalau kita ingin tahu sahabat kita, lihat ketika kita sedang susah, ya, dia masih kuat mensupport kita atau tidak. Nah, dilihat dari situ. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ya, ujian itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ini kabar gembiranya. Ujian itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Nabi, tidak ada musibah yang terkena kepada seorang muslim sampai duri saja yang masuk ke dalam kulit bisa menghapuskan dosa. Jadi kalau ada ujian, alhamdulillah, semoga ini menghapus. Makanya Nabi kalau menjenguk orang sakit, Nabi bilang apa? La ba'sa tohurun insyaallah. Enggak apa-apa, tohurun, membersihkan dosa insyaallah. Jadi itu kabar gembira. Jadi kalau kita sakit, bagusnya gimana? Berdoa, banyak-banyak berdoa. Demun di urang mah tibalik, nu sakit banyak minta doa. Unggal anu ngajenguk teh, doakeun nya. Manehana teu ngadoa. Sekarang saya mau tanya, yang paling mudah diijabah oleh Allah orang yang sedang kena musibah apa yang sedang tidak kena musibah? Yang kena musibah. Bagi orang yang sedang kena musibah, pintu ijabahnya terbuka. Minta doanya sama yang sehat walafiat, kudu nama ngadoa we sorangan. Ya, di kita mah enggak. Doakeun nya, aduh, terus 2 bulan we teh ngagoler, doakeun. Ya. Terus ngadoa tah, doakeun we lah cenah, doakeun. Maneh ngadoa gitu. Ya, kenapa dia nggak berdoa? Dia itu orang yang pintu ijabahnya paling dekat, paling besar. Ya, kok dia nggak berdoa? Nah, ini logika ini harus diluruskan ya. Kalau di rumah ada yang begini dikasih tahu, ya dikasih tahu. Makanya di kita mah gitu, aya nu sakit, Ustad banyak ke saya, Ustad tolonglah ruqyah saya katanya. Kamu kayaknya yang sakit, kata saya teh, kamu lebih bisa meruqyah diri kamu. Karena orang yang sakit itu ya bacaan Al-Qur'annya, doanya lebih mudah dikabulkan ya daripada yang sehat, kata saya teh. Ngadoa we sorangan, baca Quran sendirian gitu. Gitu, paham ya? Alhamdulillah. Baik, sampai sini dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah, semoga materi-materi ini bisa difahami dan perlu dimurojah. Dimurojah itu perlu diulang-ulang, ada rekamannya jadi bisa dilihat. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah hidayah dan memiliki akidah yang lurus. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.